Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Hey, batch 4 akhirnya hadir loh. Iya, batch 4 kelas podcast Siberkreasi. Buat kamu yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang podcast, mulai dari dasar sampai mahir, mulai dari produksi sampai monetisasi. Semuanya disampaikan oleh mentor yang keren di bidangnya. Pasti banyak banget yang nungguin kan? Udah gitu gratis lagi. Ya udah, langsung aja klik kelas podcast siberkreasi.com. Halo semuanya, kenalin, nama gue sebut aja J. Gue akan cerita, dan cerita ini gue alamin sekitar tahun 2014 sampai 2015-an. Jadi, bokap gue kan punya usaha konveksi. Nah, karena tempat konveksi yang sebelumnya itu kurang nyaman dan banyak gangguan katanya, jadi karyawan bokap gue ini ngedesak bokap gue supaya cari tempat baru yang lebih nyaman gitulah. Ya udahlah, akhirnya bokap gue mutusin untuk cari tempat baru supaya mereka kerjanya juga nyaman kan. Nah, pas bokap gue lagi cari-cari rumah gede yang pas buat tempat konveksi, bokap gue ini ditawarin sama bidan yang udah lumayan deket banget sama keluarga gue, supaya ngontrak aja di rumahnya dia yang lama. Jadi rumah dia yang lama ini dia udah tinggalin berpuluh-puluh tahun, dan dia praktik juga di rumah lama ini. Tapi sekarang dia udah pindah ke rumah baru yang gak jauh tempatnya dari rumah yang lama ini. Dan karena rumahnya dia lumayan gede, cocok buat tempat konveksi, terus juga dia ngasih harga yang gak terlalu mahal. Akhirnya bokap gue oke lah buat pindahin konveksi ke rumah itu. Sebelumnya gue ceritain dulu, bidan ini sangat-sangat terkenal di daerah gue. Bahkan banyak banget orang yang bilang kalau bidan ini nih setengah bidan, setengah dukun. Karena bidan ini selalu bisa bikin orang yang kehamilannya bermasalah, yang kalau sama dokter itu bakalan disuruh melahirkan secara sesar, tapi sama dia selalu bisa lahiran dengan normal gitu. Nah, terus emang bidan ini rada aneh sih. Jadi dia biasanya kan kalau bidan itu kan ada di depan rumahnya itu ada pelang yang praktik bidan bla bla bla. Nah, bidan ini tuh enggak. Tapi dia tuh rame banget. Bener-bener rame banget. Banyak banget yang melahirkan di situ. Saudara gue juga ada yang pernah melahirkan di situ kan. Tapi kata saudara gue, di situ tuh tempatnya benar-benar nggak recommended banget, karena alat-alat buat melahirkannya itu benar-benar nggak higienis. Terus tempatnya juga kotor, kayak benar-benar bukan tempat yang cocok buat bersalin gitulah. Tapi nggak tahu kenapa di situ tuh rame banget. Singkat cerita, akhirnya bokap gue pindahin konveksi lah ke rumah si bidan itu. Kata bokap gue, pas baru datang ke sana itu di setiap gagang pintu ada kayak buntelan kecil warna coklat. Dan itu langsung banget dicopot-copotin sama si bidan ini pas bokap gue kesana. Rumah ini 2 lantai, punya 2 kamar di lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Di lantai 1 itu ditempatin sama 2 karyawan cowok. Nah, di lantai 2-nya itu ditempatin sama 1 karyawan cewek dan nenek gue, sama ponakan nenek gue yang masih kecil yang diasuh sama nenek gue. Jadi keanehan ini terjadi setelah beberapa hari
mereka tinggal di sini. Mulai dari nenek gue. Nenek gue itu orangnya lumayan sering bisa ngelihat makhluk yang kayak gitulah pokoknya. Jadi awalnya nenek gue itu kan lagi masak di dapur di lantai 2. Dapurnya ada 2, di lantai 1 sama lantai 2. Nenek gue masak di dapur yang di lantai 2. Dan tiba-tiba mobil-mobilan yang, kalian tahu gak sih mobil-mobilan anak-anak yang bisa dinaikin? Mobil itu jalan sendiri ke arah nenek gue di dapur. Padahal mobil-mobilan itu adanya di ruang tamu. Jadi kayak seakan-akan mobil-mobilan itu ada yang naikin atau ada yang ngedorong. Dan di saat itu juga tiba-tiba volume TV di ruang tamu itu kayak ada yang otak-atik remote-nya gitu loh. Tiba-tiba volumenya gede, nanti kecil terus gede lagi kayak gitu. Dan nenek gue kira itu ponakannya. Ternyata ponakannya ini pas dia cek itu lagi main di kamar sendirian. Nah, keanehan ini bukan cuma terjadi di situ. Suatu saat nenek gue juga pernah ngelihat sendiri barang-barang yang ada di ruang tamu itu bergerak sendiri. Karena nenek gue tuh tipe orang yang dia sering lihat, tapi dia tuh nggak suka diganggu gitu loh. Jadi lebih baik dia ditampakin daripada dia diganggu dengan cara barang-barang gerak sendiri atau apalah pokoknya. Akhirnya dia nantangin, bilang kayak gini, kalau emang lo ada di sini, lo tunjukin muka lo, jangan cuma berantakin barang-barang gue. Nenek gue ngomong kayak gitu. Dan habis itu langsung tuh lampu gantung besar yang ada di situ tuh goyang kencang banget. Nenek gue cerita kalau dia itu di situ takut. Dia bukan takut karena makhluk itunya, tapi dia cuma takut lampu itu jatuh nibanin yang ada di lantai 1. Karena lampu itu kan gede banget. Terus dia tuh adanya kan di antara lantai 1 sama lantai 2 kan. Jadi yang kayak atapnya tuh bolong gitu loh. Terus tengah-tengahnya ada lampu gantung ya kayak gitu. Kalian pasti ngerti. Dan masih banyak banget cerita dari versi nenek gue yang bakal panjang banget kalau gue ceritain. Terus juga karyawan bokap gue itu juga beberapa kali diganggu sama anak-anak kecil yang suka lari. Ada perempuan juga. Jadi kayaknya di sana tuh penghuninya tuh mayoritas anak-anak kecil yang suka pada gangguin. Bahkan karyawan yang cewek juga pernah kesurupan di rumah itu. Nah, sekarang gue akan menceritakan versi gue yang bener-bener gue alami sendiri. Jadi pertama kali gue datang ke rumah itu, emang sih gue tuh ngerasa kayak rumah itu tuh bener-bener apa ya, kayak dark banget vibes-nya. Karena rumah itu kan udah lama dikontrakin dan banyak yang ngontrak di situ. Jadi sebelum yang ngontrak di situ, sebelum bokap gue itu kayak jaraknya nggak jauh gitu sama pas bokap gue ngontrak di situ. Tapi rumahnya tuh bener-bener kayak rumah yang nggak keurus, rumah tua yang nggak keurus gitu. Nah, pernah suatu saat malam-malam gue, bokap, nyokap, dan nenek gue itu lagi ngobrol di ruang tamu lantai 2. Gue yang lagi makan di situ. Gak tau kenapa gue ngeliatin lampu gantung terus kan. Terus habis itu gue diri. Nah pas gue berdiri ini jadi gue tuh sejajar sama lampu gantung dan jendela besar yang ada di rumah itu. Jadi jendela itu kacanya kan warna hitam. Terus di samping jendela itu ya udah itu tuh tanah kosong gitu, kebun, udah benar-benar kosong, nggak ada apa-apa kan. Nah terus karena kaca jendela itu kan warna hitam, jadi gue bisa lihat diri gue sendiri gitu di kaca itu. Tapi yang bikin gue aneh, gue tuh bukan cuma lihat gue yang ada di situ, tapi gue lihat ada perempuan duduk, rambutnya panjang,
dan dia pakai gaun. Di situ gue nggak tahu yang gue lihat itu ada di belakang gue atau di balik jendela itu. Gue bingung banget dan gue tuh langsung teriak di situ sambil bilang kalau di situ ada orang, di situ ada orang. Gue ngomong kayak gitu. Terus habis itu gue nyokap gue sama nenek gue langsung udah jangan teriak, kata nenek gue gitu. Mungkin nenek gue juga tahu kali karena dia yang paling sering diganggu di situ. Selanjutnya cerita dari gue lagi itu pas waktu itu kayaknya sih menjelang puasa. Jadi karyawan bapak gue yang cowok satu sama cewek itu pulang kampung. Jadi yang tinggal di konveksi itu cuma satu karyawan cowok, sebut aja Bang Arif. Dan posisinya waktu itu nenek gue itu lagi ada di rumah uak gue. Jadi waktu itu kita lagi kumpul keluarga besar gitu di rumah uak gue kan. Nah nenek gue itu nyuruh gue sama saudara gue, sebut aja Kak Ria. Kak Ria ini gue sama Kak Ria disuruh sama nenek gue buat ngambil barang. Pokoknya harus ambil barangnya di konveksi sekarang, kata nenek gue gitu. Terus nenek gue ngasih tahu kan kalau di sana ada Bang Arif. Terus akhirnya gue sama Kak Ria kesana dan pas kita sampai sana itu ternyata nggak ada orang dan lampunya mati semua. Di situ gue teleponin nenek gue, nggak diangkat. Terus gue bingung kan sama Kak Ria, cuma duduk-duduk doang sambil nungguin Bang Arif yang nggak tahu dia aja kemana. Tapi rumah itu kan pintunya nggak dikunci. Akhirnya karena kita udah kelamaan nunggu, ya udah kita masuk aja ke dalam berdua. Terus kita masuk, nyalain lampu, terus ke lantai 2 ambil barang. Nah pas gue sama Kak Ria mau turun tangga, nggak tahu kenapa gue lihat di tembok itu banyak banget kayak cipratan darah. Gue nggak tahu sih itu darah atau cairan merah, gue nggak tahu itu apaan. Tapi yang jelas menurut gue itu tuh cipratan darah yang udah kering gitu loh. Padahal sebelumnya gue nggak pernah lihat itu di tembok gitu, bener-bener nggak pernah lihat, cuma di malam itu gue lihat. Nah pas gue turun tangga, gue lihat ke arah tangga yang mengarah ke kamar mandi. Jadi posisinya tangga itu kalau kita turun sedikit, anak tangganya itu ada tangga lagi gitu yang mengarah ke kanan sama ke kiri. Jadi kalau kita ke kanan itu ke kamar mandi, kalau ke kiri itu ke ruang tamu lantai 1. Nah otomatis pas gue turun, gue ngelihatnya ke arah tangga yang ke kanan dong, ke kamar mandi. Nah di situ tuh gue lihat ada. Gue cuma lihat ini sih, kayak dari pinggul sampai kaki. Itu gue lihat ada kaki cewek pucet banget dan dia pakai dress betis gitu. Betis dan dari betisnya itu, dari kakinya itu ngeluarin darah banyak banget sampai darahnya itu mengalir ke lantai banyak, bener-bener banyak banget. Di situ gue kaget, terus gue langsung lari. Terus si Kak Ria yang nggak tahu apa-apa juga ikutan lari kan, gara-gara ngeliat gue lari. Terus pas gue sampai depan gerbang tuh, baru tuh si Bang Arif nongol. Ternyata dia habis nongkrong di warung dan nggak tahu kan kalau kita mau ke situ. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, gue baru cerita sama ibu gue, dan dengan enteng ibu gue bilang gini, ya iyalah si bidan ini kan tukang aborsi, kata nenek gue gitu. Dia jadi katanya tuh dulu tuh kata nenek gue pernah ada kejadian di tempat prakteknya dia. Jadi ada orang nggak melahirkan, terus kepala bayinya copot, katanya sih gitu, dan izin bidan itu dicabut. Jadi emang si bidan ini sama nenek gue itu udah kenal lama banget kan. Jadi nenek gue bisa tahu kayak gitu.
Jadi izin praktik bidan ini dicabut, tapi dia masih tetap praktik diem-diem gitu. Dan anehnya itu tuh tetap rame banget, walaupun tempatnya kumuh, gak higienis gitu. Dan akhirnya konveksi bokap gue di situ cuma bertahan gak sampai 1,5 tahun karena banyak banget gangguan juga pada gak kuat. Tapi kata tetangga di situ juga cuma kita yang bisa tahan di situ sampai setahunan. Yang lain yang kontrak di situ tuh nggak ada yang sampai setahunan. Belum sampai, baru beberapa bulan aja udah pada pindah, udah pada nggak kuat karena ya itulah, banyak banget gangguannya. Sekian cerita dari gue. Mohon maaf kalau bawaannya nggak enak. Makasih udah dengerin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.